yaitu pamer kebaikan, hasud, dengki juga sudah. Kemudian hubud dunia juga sudah kita bahas. Kemudian hubul jah wal mal, cinta kedudukan, cinta pandangan orang lain biar dianggap oleh orang lain, wal mal dan beda di dalam bahasa Arab kita juga sudah. Itu penyakit-penyakitnya. Nah sekarang kita akan naik ke pembahasan muraqabatul qalbi wa jawari, menjaga atau mengawasi hati dan anggota tubuh, 7 anggota tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah oleh kalian, kata penulis, ketahuilah oleh kalian semuanya, ma'asyiral ikhwan, wahai saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum mimman sulhat sariratuhu alaniyah. Kita aminkan karena ini doa dari pengarang kitab. Semoga Allah membersihkan kita, menjadikan kita dan kalian semua, kata penulis, mimman sulhat sariratuhu, yang diperbaiki dalamannya, batinnya, sarirah wa alaniyah, dan diperbaiki dohir badan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa istiqomah batinuhu, dan ditegakkan batinnya, lempeng terus batinnya, tidak berkelak-kelok. Wa zahiruhu, dan dohirnya juga dikasih lempeng, dikasih istiqomah. Amin. Alal i'tiqadil haq, atas i'tikad yang benar. I'tikad yang benar maksudnya adalah i'tikad atau akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Wal amali bih, dan bisa mengamalkan dengan i'tikad ahlu sunnah tersebut. Anna min ahammil muhimati ala kulli mu'minin, sesungguhnya di antara perkara yang paling penting, di antara yang paling penting, di antara perkara yang paling penting, di antara yang terpenting, berarti banyak yang pentingnya. Ala kulli mu'minin, atas setiap pribadi orang mukmin, berarti harus perorangan, bukan batal gara-gara satu orang yang lain gak menjalankan, tapi kewajiban kita setiap mukmin, ala kulli mukminin, muraqabati qalbihi, untuk mengawasi hatinya dari penyakit-penyakit yang sudah kita bahas. Diawasi terus setelah mendapatkan ilmunya, setelah mendapatkan nasihatnya dari para ulama, ilmunya dari Kanjeng Nabi dan Al-Quran, ayat-ayatnya, baik itu yang celaan, ancaman, kemudian bahaya-bahayanya, kemudian kita disuruh untuk mengawasi. Ala kulli mu'minin muraqabati qalbihi, untuk mengawasi selalu hatinya. Wa jawarihi, dan mengawasi seluruh anggota tubuhnya. Setiap pribadi mukmin, perorangan, bukan per kelompok. Wa mura'atahuma, dan untuk mengawasi keduanya. Bibadli juhdi fi hifdzihima, dan berusaha keras untuk juhdi fi hifdzihima, untuk menjaga keduanya dari penyakit-penyakit hati yang telah kita pelajari. Wa kaffahuma, dan mencegah keduanya, karena penyakit batin itu tidak berasa, Pak, beda dengan penyakit tubuh. Batu ketahuan, makanya yang paling ditekankan itu adalah hati. Orang-orang sufi itu yang diawasi hatinya. Saya pernah lihat postingannya Bang Ari, kalau enggak Ustaz Rijal, itu kisah-kisah sufi. Nah, kita itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kayak kita gini, mempelajari tentang hati. Untuk menjaga itu namanya muridin, orang yang mempunyai keinginan untuk membersihkan hati. Setelah muridin, meningkat lagi salikin, orang yang menempuh jalan sufi. Salikin, muridin, salikin, kemudian mutasawwifin. Belum sufi ini, mutasawwifin itu hampir mencapai tingkat sufi, barulah sufi. Sufi itu udah puncak tertinggi dari kebersihan hati. Kita kayak masih belajar kayak gini, penyakit hati masih dideteksi, ini penyakit-penyakitnya oleh muridin itu.
Tingkatannya banyak dan butuh riadoh, butuh latihan. Latihan terutama latihan syahwat nafsu dan hawa nafsu. Maka kita diwajibkan untuk menjaga keduanya, antara hati dan anggota tubuh, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan menggunakan hati dan anggota tubuh untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat ke-36. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika, semuanya itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap gerak-gerik kita itu akan dimintain pertanggungjawaban. Termasuk duduk kita itu, bekas duduk kita itu nanti akan jadi saksi di karpet ini di yaumil qiyamah. Setiap apapun itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintain pertanggungjawabannya. Ya, Al-Isra ayat ke-36. Wal qalbu wal jawari, dan adapun hati dan anggota tubuh, min a'dhamin ni'amillahi ala abdihi, adalah sebagian yang paling besar nikmat dari Allah kepada hambanya. Faman istamalaha bi ta'atihi, dan barang siapa yang memakai hati dan anggota tubuhnya itu untuk ketaatan, wa zayyanaha bimahamihi, dan menghiasi hati dan anggota tubuh itu untuk perkara yang dicintai oleh Allah, wa sarrafa kallan, dan berupaya keduanya, fi ma khuliqalahu, maka itulah memang hati dan anggota tubuh diciptakan oleh Allah, gunanya untuk itu, dipakai untuk itu. Faqad syakara an-ni'mata, maka sungguh dia telah mensyukuri nikmat Allah dengan hati dan anggota tubuhnya. Wa hifdzul hurmat, dan telah menjaga kehormatan Allah. Wa ahsana khidmah, dan telah bagus pelayanannya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Walahu, dan baginya, bagi orang yang mempergunakan hati dan anggota tubuhnya yang seperti tadi, indallahi jazaa syakirin, termasuk dalam orang, dikategorikan orang-orang yang akan mendapatkan pahala asyakirin, dan termasuk orang-orang yang bersyukur, wa thawabul muhsinin, dan akan mendapatkan pahala orang-orang yang baik. Innallaha la yadi'u ajran man ahsana amala, dan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal baik. Wa man arsala qalbahu, dan barang siapa yang mengerahkan hatinya, wa jawarihahu, dan mengerahkan anggota tubuhnya, fi mukhalafati amri, di dalam perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, wa ata'aha, dan menyia-nyiakan dari karunia Allah yang telah diberikan dari mulai hati dan anggota tubuh, maka walam yahfidha, dan tidak menjaganya, tidak menjaga hati dan anggota tubuh, faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur nikmat terhadap nikmat Allah, fiha, di dalam nikmat yang telah dikaruniakan, yaitu berupa hati dan anggota tubuh. Jadi hati itu harus dijaga dari riya, dijaga dari sombong, dijaga dari ujub, dijaga dari namimah, dijaga dari banyak hubul mal, terlalu cinta dunia sampai lupakan akhirat, itu harus dijaga. Maka apabila tidak dijaga, menyia-nyiakan hati, maka sungguh ia telah kufur terhadap nikmat Allah. Begitu keterangan di kitab ini.
wastaujaba dzamma wal uqubata, dan sudah semestinya, sudah suatu kepastian dzamma, dia akan mendapatkan kecaman, wal uqubata, dan hukuman, minallahi bisababiha, dari Allah karena sebab tidak dipergunakannya hati dan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah. Wastashhidu alaihi, dan hati dan anggota tubuh itu, wastashhidu, dia semua akan bersaksi. Hati kita, anggota tubuh kita itu akan bersaksi baina yadillah, ketika kita dihadapkan kepada Allah, bima amila biha, dengan apa-apa yang telah kita kerjakan. Apabila kita ada sombong, jadi tanggung jawab kita akan dipertanyakan kesombongannya. Min ma'asi, dari maksiat kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kelak hari itu akan bersaksi kepada mereka. Siapa yang bersaksi? Alsinatahum, lisan lidah-lidah mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa? Ya'malun, dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala di dalam surat Yasin ayat ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami akan tutup, kami akan kunci, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami, aydihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan akan bersaksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah mereka usahakan. Maka di zaman sekarang ini, kalau kita lihat HP, kan rata-rata kita pegang HP itu banyak yang mengedit, kemudian merubah, kemudian membuat jelek atau sedemikian rupa, disangka itu nggak dosa besar. Dosa, diedit, dirubah. Yang menurut kita itu benar, itu belum tentu, dan menurut kita salah pun belum tentu. Bahkan kepada ahli maksiat sekalipun kita tidak boleh menghakimi. Makanya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada kias, itu sebagai patokan kita agar kita tidak boleh memandang rendah kepada siapapun, sekalipun orang itu ahli maksiat. Ada patokannya. Menurut akal kita jangan selalu mengikuti akal pikiran kita. Ada nggak patokannya di dalam Al-Quran, hadis, kias sama ijma sama kias tadi? Itu sebagai patokan hukum kita. Jangan mudah menghakimi orang lain. Nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulai tangan, ngechat, keburukan orang disebar, buat yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Tangan, hati kita kan berarti kan udah busuk, jadi maksiat tangan. Tangan salah satu anggota tubuh jawari kita. Mata termasuk dalam mengeditnya. Maksiatnya banyak, semua kan satu dosa. Nge-share doang supaya orang benci. Hasutnya iya, maksiat tangannya iya, maksiat matanya iya, sampai maksiat hatinya iya. Zaman sekarang kan nggak apa ya, jadi supaya orang ikut membenci, maka tutup rapat-rapat aib saudara kita sesama muslim. Jangan sampai ditambahkan, tambah-tambahin. Kalau kita ditambahkan seperti bab yang dulu kita bahas,
justru dia yang menambahkan yang paling buruk, yang lebih buruk dibanding yang tidak benar. Soalnya tadinya tidak tahu, kemudian jadi tahu gara-gara ditambahin itu. Kita lanjutkan. Wa amal qalbu, dan adapun hati yang telah kita bahas penyakit-penyakitnya itu, fahuwa ra'isul jawari. Hati itu adalah pimpinannya anggota tubuh. Wa amiriha, dan amiriha, yang memerintahkan tubuh. Otak yang memerintahkan tubuh, semua anggota tubuh itu diperintahnya dari hati. Wa alaihi yaduru solahiha, dan di atas hatilah yaduru, berputar, ada rotasi kebaikan. Wa fasadiha, dan justru di dalam hati juga rotasi keburukan juga ada. Tempatnya kebaikan adanya di hati, tempatnya keburukan juga ada di hati, karena pimpinannya anggota tubuh itu adalah hati. Maka Abu Hasan Asy'adzili pernah berkata, amalan hati sebiji darah dan amalan dohir sebesar gunung, itu lebih berat amalan hati yang sebiji darah. Itu Abu Hasan Asy'adzili yang mengatakan, yang pendiri Thariqah Asy'adziliyah. Di tempat hatilah rotasi kebaikan dan keburukan itu ada, dan kerusakan itu ada. Kama qala as-salatu wassalam, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasad kullu, apabila daging ini baik, maka seluruh perbuatan kita baik. Wa idza fasadat fasada jasad kullu, dan apabila daging yang segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, itu adalah hati. Jadi memang harus dibersihin hati. Wa amal jawari, dan adapun anggota tubuh, fana'ni, yang kami maksudkan adalah al-aqda'u sab'ah, yaitu 7 anggota tubuh. Apa saja? Al-aina, yang pertama mata, wal udhuna, yang kedua telinga, wal lisana, yang ketiga lisan, wal batna, yang keempat perut, wal farja, dan kelima kemaluan, wal yada, dan yang keenam tangan, wal rijla, dan yang ketujuh kaki. Fa'amal ainu, dan adapun mata kita, fahya, mata adalah nikmatun azimatun minallahi ala abdihi, salah satu nikmat yang paling terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Wa qad khalaqaha lahu, dan sungguh Allah telah menciptakan kedua mata ini bagi seorang hamba, liyanzura fi ajaibi mas'unatihi, untuk bisa melihat sesuatu yang menakjubkan dari ciptaan Allah. Fi ardihi, baik itu yang menakjubkannya yang ada di bumi, wasamawatihi, dan ada di langit Allah. Fayazdadu bidzalika, maka dengan Allah berikan mata itu, fayazdadu bidzalika, bertambahlah dengan anugerah mata itu ma'rifatan, pengenalan kita kepada Allah, wa yakinan, dan keyakinan kita kepada Allah, birabbihi, kepada Tuhannya, wa ta'atan, dan bertambah taat dengan mata kepada Allah, wa khidmatan, dan bertambah khidmah kita kepada Allah, wa liyahtadiya biha, dan dengan mata Allah anugerahkan mata bisa menunjukkan dengan mata fid zulumati, terhadap tempat-tempat yang gelap. Dengan mata kalau kita gelap nggak bisa, karena dianugerahkan mata kita bisa melihat.
wa yasta'ina biha, dan dengan mata kita bisa tertolong ala hajati, atas kebutuhan-kebutuhan kita. Kita kerja jadi bengkel dengan mata yang kecil-kecil, karena anugerah mata. Fa ini malah, maka sungguh orang yang memakai mata fima khuliqalahu, sesuai dengan apa yang diciptakan mata itu oleh Allah, karena minal mutiin, maka orang itu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, asyakirin, dan termasuk orang-orang yang bersyukur atas anugerah nikmat mata yang telah diberikan oleh Allah. Wa in aqallaqaha, dan sungguh bagi orang-orang yang membebaskan matanya, meliarkan matanya, wa arsalaha, dan mengarahkan matanya fima haramallahu alaihi, dengan apa-apa yang telah Allah haramkan kepada mata itu, minan nadri ila nisa'il ajanibi, dari melihat perempuan yang bukan mahramnya, wasuratul jamilati, dengan rupa perempuan yang cantik, yang elok, biba'ishi syahwati, dengan bait menggugah syahwatnya, dengan mata itu melihat perempuan dan menggugah syahwat, faqad aso, maka sungguh dia telah bermaksiat. Wa ta'arrada lil iqabi wal bala, dan sama saja dia telah menyerahkan diri lil iqab, untuk mendapatkan hukuman, wal bala, dan bencana bagi dia, baik itu di dunia dan di akhirat. Baru mata 7 ada 7, ini maksiat mata semua. Kan hati sudah ya. Di kitab ini diingatkan, fal yahdharil mu'min min dzalika kullahadri, hati-hati bagi setiap orang mukmin dengan penuh kehati-hatian dengan pandangan ini, dengan anugerah mata yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hati-hati katanya. Wa minan nadhari ila ahadin minal muslimin bi'ain istisghar, hati-hati dari apa? Selain yang tadi, hati-hati kamu minan nadhari ila ahadin minal muslimin, dari pandangan mata itu. Jangan sampai pandangan kita dengan pandangan merendahkan dari saudara kita sesama muslim. Wal ihtiqar, dan menghina dengan pandangan. Siapa sih? Dalam hati, tapi ini kan gak terucap dengan pandangan mata doang. Hati-hati. Wal istighfaf, dan menganggap enteng saudara kamu sesama muslim. Ulangi, fal yahdharil mu'min min dzalika kulla hadrin wa minan nadri ila ahad minal muslimina bi ainil istisghari wal ihtiqari wal istighfafi, dan berhati-hatilah setiap orang mukmin dengan memandang saudaranya sesama muslim dengan pandangan merendahkan, dengan pandangan mengecilkan dan menganggap enteng. Hati-hati katanya. Wa minal qawli ila awratil orang muslim, dan aib-aib mereka. Dengan mata itu kita mencari tahu aib orang lain. Benar gak sih ini? Malah kita dicari tahu, kepo. Itu gak boleh. Hati-hati, itu maksiat masakan. Mencari-cari kesalahan orang mukmin dari aib-aibnya, muslim dari aib-aibnya, baik itu tetangga, satu klaster, satu desa, satu kecamatan, beda negara, beda wilayah, selama dia orang muslim haram hukumnya. Yang ada kita menganggap enteng, hati-hati. Ini tingkatan baru muridin yang begitu. Untuk tingkat sampai tingkatan sufi, tingkatan sufi itu prosesnya lama. Ada satu kitab namanya Kitab Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya.
petunjuk bagi orang-orang yang cerdas, ila thoriqil auliya, yang sedang menempuh jalan para wali. Ada yang namanya Syekh Syaqiq Al-Balkhi, kalau pernah dengar. Beliau punya murid namanya Syekh Ibrahim bin Adham, orang-orang sufi semua. Nah, Ibrahim bin Adham ini muridnya dari Syaqiq Al-Balkhi. Beliau berguru sufi itu selama 40 tahun untuk meriadoh dirinya. Yang dapat jawabannya cuma 8. Nanti pembahasannya panjang. Itu tingkatan sufi ya, muridin, salikin, kemudian mutasawwifin, baru sufi. 4 tingkatan. Orang dulu sampai tingkat sufi itu 40 tahun berguru loh. Bergurunya 40 tahun. Orang dulu, apa yang sekarang bodoh. Oh, berat. Kalau cerita sufi itu berat. Allahu Akbar. Udah nyampe tingkat muridin aja, kita mau duduk tolabul ilmi udah cakep. Untuk zaman sekarang jadi muridin, orang yang mempunyai keingintahuan bahwa penyakit itu apa, penyelamatnya apa, itu sudah cakep untuk zaman sekarang. Kan udah sibuk dengan itu, hubud duniawi. Itu udah sejam dulu. Apa itu? Lagi ya? Gak apa-apa. Baru jam 8. Takutnya bosan. Enggak usah dah. Wa kadzalika yang bagilahu, dan begitu pula seharusnya buat seorang mukmin itu Allah yang surat nadri ila syahwati dunia, selain tidak boleh memandang perempuan yang bukan mahram yang bisa menimbulkan syahwat nafsunya di dalam diri karena melihat dengan mata, boleh memandang salah seorang di antara orang muslim dengan pandangan mengecilkan, menghina, menganggap enteng, dan kemudian mencari kesalahan dari kalangan orang muslim. Dan juga kita Allah yukthirul nadri ila syahwati, jangan sampai engkau memperbanyak melihat dengan matamu ini dengan syahwat dunia. Syahwat dunia, jadi melihat orang lain punya mobil, kapan ya saya punya mobil, jadinya tulul amal, itu syahwat dunia juga. Angan-angan, tulul amal itu, angan itu terlalu berlebihan, itu syahwat dunia juga. Jadi ngelihatnya itu ke atas bukan ke bawah, akhirnya tidak bersyukur. Atau melihat makanan ini karena sering makan yang enak-enak, kemudian diikutin syahwat nafsunya, mau beli ini dibeli, mau beli ini dibeli, itu juga syahwat dunia. Wa mubahatiha, dan sesuatu yang mubah dari perkara dunia, allati tad'u lin nafsi, sehingga yang bisa menggugah nafsu kita ila rubbati fiha, untuk mencintai dunia. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu rubbama farraqa qalbi, itu akan dapat memisahkan hati dengan Allah, jauh dari Allah. Karena kita sering melihatnya itu kecintaan terhadap dunia, kemudian sesuatu yang makruh pun itu dapat mengundang nafsu syahwat kita untuk mencintai dunia, dan dapat memisahkan hati dengan ketaatan kepada Allah. Sampai bagaimana? Sampai wa aqbala bihi, dan dia menerima kebenaran dengan kecintaannya terhadap dunia, ala imarati dunia, sehingga dia ingin memakmurkan dunia. Salah satunya yang kemarin kita bahas, asyuhu wal bukhlu, pelit dan kikir. Kalau kikir itu, kalau pelit itu dia punya sendiri, dipakai orang lain nggak boleh. Kalau kikir, jangankan buat sendiri, jangankan buat orang lain, buat diri sendirinya aja dia sayang. Lebih baik ngambil dari orang lain. Salah satunya itu. Wal i'radu 'anil akhirat, dan berpaling dari akhirat akibat penyakit mata. Wa tarkul istidad laha, dan meninggalkan mempersiapkan diri untuk negeri akhirat. Fahidun nadri andalika muhimun, maka
menjaga pandangan dari yang tadi disebutkan itu muhimun, penting, wa muta'akidun, dan ditekankan, penting dan ditekankan. Siaman terutama ala mutawajjihainil, terhadap orang-orang yang sedang bertawajuh, al-muqabilina 'alallahi, dan orang yang sedang bertawajuh, yang sedang menghadap Allah, sedang dekat dengan Allah, wa darul akhirah, dan yang sedang dekat dengan kampung akhirat, lagi taat, lagi baik. Itu harus dijaga pandangannya, dan ternyata pandangan itu penting dan ditekankan. Wa amman nazar ilal muharramat, dan adapun pandangan kepada sesuatu yang haram-haram, minan nisa'il ajnabiyat, dari perempuan yang bukan mahramnya, wasurul mutahiyat, dan surul itu yang dapat menggugah syahwat dengan pandangan melihat perempuan, la tahilu, yang tidak dihalalkan, fadzalika muharramun syadidut tahrim, maka itu jelas keharamannya dan sangat jelas keharamannya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada orang-orang mukmin, hendaklah dapat menjaga pandangan mereka dan dapat wa yahfadhu, dan menjaga furujahum, dari farji-farji mereka. Surat An-Nur ayat ke-30. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an-nadhratu, pandangan itu, sahmun masmumun min sihami iblisa, pandangan itu adalah panah-panah beracun dari panahnya iblis. Dengan pandangan bisa meremehkan walaupun tidak terucap. Man tarukaha makhofatan, barang siapa yang meninggalkan pandangan minallahi a'tahullahu ibadata yajidu halawatiha fi qalbihi, meninggalkan pandangan dari sesuatu yang telah dilarang oleh Allah, maka dia termasuk orang yang taat kepada Allah, dan dia akan mendapatkan manisnya di dalam ibadah yang terasa di dalam hatinya. Wa qala Isa alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Isa alaihi salam, an-nadratu tazra'u fi qalbi syahwatin, pandangan itu adalah bibit yang berada di dalam hati. Pandangan secara syahwat, mengundang syahwat itu bibit yang tertanam di dalam hati. Awal yang pulanya itu pandangan. Dari pandangan kan dari mana turun ke hati katanya. Kalau nggak melihat ke ini. Lanjut ya. Lanjut. Sedikit. Nah. Mantap. Ya ini satu panjang, kita nyari yang pendeknya aja. Karena baru setengah jam, biar kita dapat pahala. Ini banyak banget. Kita nyari yang pendeknya, besoknya yang panjang. Kalau mata sedikit, kita cari yang perut. Yang pertama mata, yang kedua anggota tubuh itu adalah bagian perut. Sama saya pernah dititipin sama Ustaz Reza, kalau bisa satu bab selesai, itu baru setengah jam udah selesai. Jadi kita loncat yang bisa langsung selesai.
nggak putus. Wa amal batnu, dan adapun perut, tadi mata, maksiat mata kita sudah bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang baik-baik, yang buruk-buruknya, yang maksiat dari matanya kita bisa terjaga jauh dari kita. Dan adapun perut, fahimtuhu wa tubtuhu min ahamil muhimat, maka menjaga perut dan mengekang perut min ahamil muhimat, itu dari perkara yang paling penting dari yang terpenting. Tadi juga mata begitu ya, mata gak boleh masih begitu. Sekarang perut itu adalah perkara yang paling penting di antara yang paling penting. Wadhalika, dan perut itu bikaffihi anil haram, perut itu harusnya kita bisa jaga dari sesuatu yang haram, syubhat dan syubhat. Summa an fuduli syahwat, kemudian dari membebaskan syahwat. Membebaskan syahwat, apapun keinginan kita diturutin. Wa ani syab'i, membebaskan syahwat dari apa? Wa ani syab'i, dari rasa kenyang. Minal halal, dari sesuatu yang halal, bukan yang haram, dari yang halal. Gak boleh kenyang, makan gak boleh kenyang dari yang halal. Ini bahayanya perut. Wa amma tawassu, dan adapun memperluas fi syahwati, mengikuti syahwat, maksudnya memperluas di sini. Wa iqtaru mina syab'i, dan sering kenyang. Fadzalik wa fihi, dan di dalam kenyang itu afatun katsiratun, banyak bahayanya. Kenyang dalam makanan apa? Dalam makanan yang halal. Mantul. Wa mudaratun adidatun, dan madorotnya itu berbahaya. Minha, diantaranya bahaya kenyang. Untuk yang sering yang pertama, qaswatul qalbi, keras hati, susah menerima nasihat yang benar, merasa paling benar, menyombongkan diri. Awalnya itu dari perut, dari kenyangnya dari makanan yang halal, bukan yang haram. Kalau yang haram sudah jelas, dari yang halal. Apalagi haram. Baru tadi mata juga bisa jadi karena perut juga, karena memandang orang rendah. Jadi maksiat mata gara-gara sering kenyang juga dari makanan yang halal. Ulangi, bahayanya afatun katsiratun, banyak bahayanya, banyak kerusakannya. Salah satunya qaswatul qalbi, mengeraskan hati. Wa kaslul a'dha'i anit ta'at, dan membuat malas seluruh anggota tubuh dari taat. Kalau udah kenyang, malas Pak untuk taat. Benar nggak ya? Wakilatun nasyatiha, wakilatun nasyatiha lil ibadah, dan sedikit gairahnya untuk beribadah, nggak gercep gitu, nggak cekatan untuk ibadah tuh. Itu akibat kenyang dari yang halal. Wakilatul fahmi lil ilmi, dan sedikit pemahaman terhadap ilmu, susah nangkap ilmunya akibat kenyang. Wal hikmah, dan susah untuk mendapatkan hikmah, perkataan-perkataan yang bijak, susah menerimanya. Wakilatul rahmah, dan sedikit kasih sayang. Wasyafaqah, dan rasa iba ala du'fatil muslimin, terhadap orang-orang muslim yang lemah. Jadi kalau ada orang yang nggak kasihan terhadap orang muslim yang lemah, bisa jadi dia sering kenyang karena ngenyangin diri sendiri, nggak mikirin orang lain. Jadi ngelihat orang lain miskin sesama muslim itu nggak ada yang namanya iba, walaupun nggak membantu minimal iba gitu, kasihan. Itu nggak ada, itu akibatnya. Wakilatul rahmah wa syafaqah, dan sedikit kasih sayang, wa syafaqah, dan rasa iba ala du'fatil muslimin,
terhadap orang-orang muslim dari kalangan yang lemah. Berapa tuh? Qaswatul qalbi 1, wa kasrul a'dha, melemahkan membuat malas seluruh anggota tubuh, ani taati dari taat 2, wa qillatin nasyatiha lil ibadah, dan tidak gercep di dalam beribadah 3, wa qillatul fahmi lil ilmi, dan sedikit pemahaman, susah menangkap ilmu 4 bahayanya, wal hikmah, dan susah mendapatkan kata-kata bijak itu tidak nerep, tidak menyerap 5, wakilatul rahmah, sedikit kasih sayang 6, wakilatul syafaqah, dan tidak mempunyai rasa iba, sedikit rasa ibanya 7, wa ahlul hajati minhum, dan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan dari kalangan orang-orang muslim yang lemah. Jadi dia nggak ngefek gitu, orang yang lagi nggak punya itu 7 penyakitnya. Dari sering kenyang dari makanan yang halal, mata sama perut, mata sudah. Wa yakhsha min dalika, dan yang dikhawatirkan sering kenyang itu katanya yaitu al-ittisaqu fi akli syahwati, yang suka mengikuti syahwat makannya, hantum terus dimakan puasa sih puasa, pas buka dia bahasa Sundanya dihapok, apa aja dimakan gitu, ya sama aja. Nah, yang paling menakutkan dari memperluas syahwat makan itu adalah wakat rotusabi, dan sering sekali banyak rasa kenyang, al-wuku'u, itu akan terjerumus fi iktihami syubhat, akan terjerumus terhadap yang syubhat, bal wal muharamat, bahkan bisa terjerumus kepada yang haram karena menggampangkan. Qala Hujjatul Islam, telah berkata Imam Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Hujjatul Islam, berarti Imam Al-Ghazali, asyabu minal halal aslu kullu syarrin, kenyang dari makanan yang halal itu adalah aslu, awal mula, kullu syarrin, seluruh keburukan dari makanan yang halal, apalagi yang haram. Ini yang berkata Imam Al-Ghazali. Fa kaifa minal haram, bagaimana kalau kenyangnya itu dalam keadaan makanan yang maksudnya itu makanan yang haram? Yang halal saja itu bisa menimbulkan banyaknya keburukan, apalagi yang dimakan itu adalah yang haram. Indah habis katanya di sini. Saya sesuai nah, sedikit lagi ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Waqad qala alaihi assalatu wassalam, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mala abna adama wi'a asyarran min batnihi, tidak ada tempat yang paling terburuk di manusia itu, di tempat manusia itu wadah wi'a itu wadah yang paling buruk di dalam diri manusia itu min batnihi, dari perutnya. Hasbu benu adama luqaimatun yukimna sulbahu, maka cukup bagi manusia itu, maksudnya bagi kita, ya, kata Kanjeng Nabi, luqaimatun, ketika makan itu cukup beberapa suapan, yukimna sulbahu, yang bisa mendirikan tulang punggungnya. Jadi tidak bongkok karena lapar. Dan begitu, oh ternyata udah bisa begini, ya udah selesai. Jangan sampai bongkoknya itu, ternyata bongkoknya itu bukan karena tawadu, karena lapar. Karena lapar. Kata baginda Nabi, cukup buat manusia itu, buat Adam, terutama kita orang Muslim, cukup beberapa suapan yang bisa meluruskan tulang sulbi kita, jangan sampai bongkok. Fa in kana la mahalata, maka apabila tidak cukup dengan makanan yang makan itu, fasulusun, maka 1/3 lito'amihi, untuk makannya, wa thuluthun, dan 1/3 lisyarobihi, untuk minumnya,
wa thuluthun, dan 1/3 linafsihi, untuk nafasnya. Maka kalau diisi makanan semua, berarti tempat minumnya ketutup dan tempat napasnya juga ketutup, dan akhirnya ngantuk, tidur, ketutup tempat. Kan di organ ini yang berkata Nabi loh, 1/3 itu buat makan, 1/3 buat minum, dan 1/3 itu buat napas. Nah, apabila diisi makanan semua, tempat minum nggak ada, tempat napas juga nggak ada. Ibarat kendaraan yang sedang panas disebor air, gimana? Sama ketika makanan penuh, kita minum tuh banyak, sama seperti itu, akhirnya kebul. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ya Allah. Semoga kita bisa menjaga makanan Selama rutin. Kalau belum kenyang, belum berhenti. mau jadi ahli sufi itu ternyata orang Gak ada yang benar. aja udah susah. Allahu Akbar. Gak ada yang benar. Halo yuk. Aduh. Wow, haram sih menjiwung kan. PKK. Darwa wanita. Oh, Darwa wanita. Makanya makan banyak ngantuk. Allah. Rupanya. Ada keterangan tentang makan ini di kitab lain. Kenyang belum berhenti. Robbana. Aduh. Bahkan Salah saya kebetulan bawa satu kitab ini karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in yang terkenal dengan fikihnya ya. Nah ini beliau punya kitab tasawuf, ini kitabnya. Di dalam kitab ini bahaya kena itu la syai'a anfa'u, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat min taqalluli aklihi, dari menyedikitkan makan. Berarti urusannya dengan perut, karena ini babnya bab perut. Wa syarabihi, dan menyedikitkan minum. Lil jismi, untuk badan. Wa dini, dan agama. Iktala, yang tinggi. Artinya menyedikitkan makan itu lebih bermanfaat buat badan dan agama. Kalau buat agamanya kita akan membawa malas, dapat ilmu susah menerima kebenaran karena rasa kenyang. Hati kita keras, kan tadi udah 7 ya disebutkan. Ya sama, afatul syab'i, yaitu bahayanya makan itu satmul jismin, memperberat badan, qaswatul qalbi, dan mengeraskan hati, izalatul fatonati, dan menghilangkan kecerdasan. Kalau di sini kan tadi beda ya. Wa tad'ifu jismin, dan melemahkan badan, an ibadati rabbihi, dari ibadah kepada Allah, jalbu linaumin, menarik-narik terhadap tidur, cepat ngantuk. Fahdaranhu, maka kamu berhati-hati dengan perutmu, jangan sering kenyang. Ini syair. Kena gua. Lanjut yang ini. Jadi setengah buat makan. Jadi jangan disalahkan ketika orang asam lambung. Orang asam lambung itu kan yang disalahkan apa? Karena tidak makan. Ya, banyak makan pun sama. Karena salah satu bahaya banyaknya penyakit itu dari seringnya kenyang. Dari seringnya kenyang. Lu hati jadinya. Baru ya anhu alaihi assalatu wassalam, maaf, warawa, dan telah meriwayatkan anhu alaihi assalatu wassalam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru ummati, Gara-gara kenyang nih. alladzina ghadaw bin na'imi,
maaf, bin ni'ami. Yang paling terburuk dari umatku itu alladzina ghadaw, yaitu orang-orang yang sering makan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Lah ya iya gimana? Pasca nggak boleh Pak. Wa bitathbiti 'alaiha ajsamihim, Lah ya iya. dan dia tumbuhnya gedenya itu ajsamihim dengan makanan yang enak. Yang paling terburuk dari umatku itu adalah orang yang sering makan yang enak-enak dan tumbuh kembangnya itu dengan makanan yang enak-enak, yang enak-enak. Vitamin lah ya. Wa inna ma himmatu ahadumul alwan itu